wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya Cah. Sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Namanya Jaya. Alhamdulillah semangatnya ya karena masih pagi. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya tapi saya minta tolong ketua kelas Mas Naswa, silahkan dipimpin berdoa dulu. Persiapan. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga untuk hari ini nanti kita lancar ya untuk pembelajarannya. Sebelumnya saya mau ngecek dulu ya. Hari ini mungkin ada yang tidak masuk. Oke. Masuk semua ya. Alhamdulillah. Jangan mungkin ada yang kurang sehat badannya, boleh dipakai dulu maskernya karena kan untuk menjaga ya untuk yang lain. Tapi kelihatannya auranya sehat semua ini karena sudah sarapan ya dari rumah. Ya. Ya, nanti kalau belum ya menyusul nanti di kantin. Tapi biar sendiri-sendiri ya. Nah, karena sudah siap, bukunya sudah disiapkan, buku paket, buku tulis, alat tulisnya sudah. Kalau sudah, semuanya sudah ready? Oke, ready. Silahkan untuk awalnya kalian kerjakan dulu pretest. Linknya sudah saya share di grup. Silahkan diakses dulu ya, HP-nya di on kan, diakses, dikerjakan dulu pretestnya. Saya beri waktu 5 menit. Ya, soalnya nggak sulit, sebenarnya cuma 5 soal aja. Untuk pretestnya dulu. Linknya sudah ada di grup, ya. Silahkan diakses, dikerjakan.
Oke, 1 menit lagi. Oke, persiapan dikirim hasil pekerjaannya. Ya. Ya. Oke, sudah, silakan ditaruh dulu HP-nya. Class. Yes, yes. Class. Yes, yes, yes. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi baru. Sebelumnya, Bu Susri mau mengingatkan kembali, ya. Ya. Materi sebelumnya masih ingat gaya itu apa? Ada yang tahu? Dorongan atau tarikan. Dan dorongan atau tarikan yang diberikan kepada suatu benda. Masih ingat ya? Masih sedikit-sedikit tapi masih ingat. Oke. Kalau materi yang kemarin kita membahas tentang gaya, alhamdulillah masih ingat, yaitu gaya itu dorongan atau tarikan. Kemudian coba kalian perhatikan gambar yang saya tampilkan di depan. Yang sebelah kiri itu gambar apa? Ya, mendorong tembok. Yang sebelah kanan mendorong meja. Kira-kira perbedaan apa pada kedua gambar tersebut? Jika mendorong tembok aku tidak akan bergerak. Sedangkan mendorong meja akan bergerak dan berpindah. Oke, kalau tembok yang didorong dia tidak bergerak. Kalau misalkan meja yang didorong dia bergerak, artinya apa tadi? Berpindah tempat. Nah, karena dua-duanya itu dia mendorong, kira-kira kita bisa menamakannya usaha atau tidak? Iya. Yang satu iya, yang satu enggak. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya, dua-duanya. Nah, kali ini ya, usaha dalam fisika itu seperti apa? Tadi sudah ada yang bilang bergerak, ada yang bilang berpindah tempat. Sekarang ini kita akan memahami apakah usaha tersebut, ya. Oke, sebelum kita masuk materi tersebut, ya, kita buat kesepakatan dulu. Untuk kali ini, ya, kesepakatan kita pembelajarannya, HP, laptop, itu semua yang kita gunakan digunakan untuk pembelajaran, tidak boleh untuk main-main, apalagi yang main game, ya, yang main game off dulu sekarang. Jadi HP-nya, laptopnya nanti konsentrasi untuk pembelajaran kita hari ini. Karena kita nanti berdiskusi kelompok, otomatis nanti dengan kelompoknya masing-masing, ya. Ya. Nah, apakah tujuan kita mempelajari tentang usaha? Kamu bisa lihat di situ. Yang pertama, nanti kalian diharapkan bisa mengidentifikasi jenis kegiatan yang termasuk usaha. Jadi usaha itu apa? Jadi kegiatan apa-apa saja yang termasuk usaha. Yang kedua, menjelaskan konsep usaha, konsepnya, teorinya, definisinya, itu apa usaha itu. Menghitung besarnya usaha, guys, nenek hitung-hitungan sumek ya. Jadi menghitung nanti otomatis ada perumusannya. Kemudian menghitung besar daya dan menganalisis
hubungan gaya dan perpindahan terhadap usaha. Tujuan yang selanjutnya, keterampilan. Nanti kita ada aktivitas yang diharapkan kalian nanti bisa menampilkan, menyajikan, dan menyimpulkan apa hasil penyelidikan kalian tentang konsep usaha dan daya. Ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, lanjutnya, kalau kita belajar usaha aja, kira-kira bermanfaat nggak sih nanti dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini nanti ada saya berikan contoh. Dalam teknologi ini sudah ada penemuan terbaru ya. Di sini ada yang namanya daya. Daya ini digunakan untuk variabel performansi sistem turbin angin untuk pengembangan energi listrik PLTB. Tahu PLTB ya? Pembangkit listrik tenaga bayu, betul. Nah, ini sudah ada penelitiannya. Secara gambarannya seperti ini, bayu angin ya. Jadi gambarannya seperti ini, seperti kincir angin gitu. Ini variabel pendukungnya adalah dayanya. Jadi dalam daya itu kan usaha itu tadi. Jadi bermanfaat sekali dalam teknologi. Kemudian setelah kita tahu persepsinya tadi, tujuannya, manfaatnya, kemudian tadi sempat sudah saya utarakan ya untuk kesepakatan kita kali ini. Tetapi materinya kita kan masuk materi usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan kita kali ini kamu bisa lihat yang sudah Bu Sustri kasih kotak putus-putus, itu yang akan kita pelajari, yaitu materinya hanya usaha dan daya. Untuk yang lainnya ini tidak perlu kita diskusikan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya ya, konsentrasi di usaha yang di dalamnya ada daya, gaya, dan perpindahan. Oke, next. Ya, saya ulangi sekali lagi. Karena kita hari ini tekniknya berdiskusi kelompok, silahkan setelah ini masing-masing dari kalian sesuai dengan pertemuan kita yang sebelumnya berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Segera setelah ini berkumpul, silakan ditata, diputar bukunya sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
sebelum itu oke, nama kelompoknya ditulis dulu. Nama kelompoknya ditulis dulu. Tunjuk satu anak untuk notulen. Ya, bagian nulis ada sendiri. Bagian nulis ada sendiri. Ditulis nama kelompoknya masing-masing. Oke, sudah. Kemudian pelajari instruksi yang ada pada lembar kerjanya masing-masing. Dibaca, masuk ke lembar kedua. Sudah? Mau masih nulis? Ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Di situ apa yang harus kalian lakukan? Silakan dikerjakan. Ya. Pelajari. Dibaca. Apakah instruksinya? Ya. Ada link yang harus kalian akses. Silahkan diakses. Kemudian didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Akses link yang ada pada LKPD. Ada yang kesulitan aksesnya? Bisa ya? Audionya bisa dihentikan. Ada suaranya. Kegiatan
dengan seksama dilihat instruksinya apa yang diminta, kemudian dituliskan di LKPD-nya masing-masing. Mungkin kalau ada yang mau bertanya karena kesulitan, silakan. Iya, kenapa? Ada yang ditanya? Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bapak enggak apa-apa, nanti bisa digabungkan nanti. Dibaca langkah-langkah kegiatannya, kemudian praktekkan dengan masing-masing kelompoknya. Silakan praktekkan dengan kelompoknya masing-masing. Ini bisa dipakai.
Ya, kalau sudah mencoba, ya sudah mempraktikkan data collection yang pertama, ditulis apa yang diminta dari percobaan yang sudah kamu lakukan tadi. Silakan ditulis hasil percobaannya di kolom bawahnya. Selain kalian nanti bisa berdiskusi, bisa kalian googling, searching ya tentang apa yang menjadi kesulitan kalian. HP-nya bisa dipakai untuk googling, searching. Yang belakang ya jadi game C, ya pakai game dulu. Kalau misalkan masih belum paham petunjuknya, silahkan bertanya. Buku paketnya boleh dibuka kalau misalkan masih ada kesulitan. Di bawah ya buku paketnya kan. Silahkan. Oh, mau dicoba lagi boleh.
Mulai. Oke, kelas. Yes. Lanjut ke lembar berikutnya. Ya, untuk hubungan busa dengan gaya perpindahan. Di situ kalian silakan melakukan penyelidikan apa yang diminta dari AKBD, instruksinya. Kerjakan sesuai instruksinya. Masih belum? Kalau ada yang kesulitan silakan bertanya. Instruksinya jelas ya? Ya.
Silakan sambil searching, boleh cari bahan ajarnya, boleh kalian tanya Google, buka YouTube, silakan. Buku pamernya juga boleh dibuka. Aman ya. Didiskusikan sama kelompoknya, jangan bekerja sendiri-sendiri. Ayo Caca, Caca, Jani, Caca. Ya, kalau membuat grafik seperti apa? Jadi untuk bisa membaca datanya, berarti harus ditarik lurus sesuai dengan koordinat yang sudah kalian temukan. Jadi bawah dan dari titik pusat. Dari titik pusat, ya.
bisa diamati ya dari situ. Gimana? Aman? Aman. Lanjut. Perhatikan juga waktunya ya. 10 menit lagi. 10 menit lagi untuk data collection-nya. Silakan segera dilengkapi. Ya. Sudah selesai? Berdiskusi. Diskusi benar loh ya. Ibu tinggal jalan hati tok.
Sudah sampai lembar yang terakhir? Nah, mungkin ada yang sudah sampai pada grafik yang diminta data collection-nya. Silakan kalian menganalisis apa yang sudah kalian tulis dan kalian kerjakan di LKPD. Kemudian kamu tarik kesimpulan dari apa yang sudah kalian selidiki sesuai pada kolom LKPD yang tersedia. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian mengkaji dari bahan ajar yang lain, bisa dari Google, bisa buka YouTube, buku paketnya juga bisa dibuka. Kelas-kelas? Yes. 10 menit cukup ya? Ya, perhatikan juga waktunya. Jo guyon naik, gak boleh main sendiri. Habis ngomongnya HP-nya habis. Perhatikan. Kerjakan dulu, diskusi dulu. Ayo, Nadif. Aman ya, habis. Aman, maju.
Boleh, boleh. Gak ada kesulitan ya? Kalau bareng-bareng itu cepat selesai. Iya. Cepat. Perhatian kelas. Perhatikan untuk lembar terakhir ya, Cang. Lembar terakhir yang sebelahnya generalization itu ada tulisan atas sendiri di bawah data collection. Hubungan usaha dengan daya. Nah, itu saya ralat ya, Cang. Yang betul adalah hubungan waktu dengan daya. Bisa dicoret atau disipu, boleh. Hubungan waktu. Hubungan waktu dengan daya. Ya. Silakan dilanjut. Waktunya 3 menit lagi. Ya. Iya, berarti cukup dipahami. Jadi baca juga boleh. Ya.
Oke, sambil menunggu, tinggal beberapa waktu lagi ditunjuk ya nanti masing-masing kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ya, yang akan mempresentasikan nanti silakan dipersiapkan. Setelah ini, yang sudah kalian analisis datanya, setelah ini akan kita diskusikan bersama-sama. Tunjuk satu temannya dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil dari pekerjaan kalian, KPD-nya. Jadi yang dipresentasikan itu pada setiap penyelidikan kalian ya. Jadi bukan lembar yang terakhir kesimpulan, tetapi yang depan-depannya ini ya. Itu apa yang kalian amati, kemudian silakan nanti dipresentasikan masing-masing.
saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari penyelidikan kalian, hasil umaknya dari tadi ya. Saya persilakan dulu untuk kelompok Wahid. Siapa yang mau presentasi dulu? Apa? Dua orang? Boleh. Ya, tapi satu persatu ya yang ngomong. Masa bareng-bareng paduan suara jadinya duet nanti. Nah, satu persatu yang berbicara. Oke, cukup di situ aja berdiri, kemudian utarakan dia. Duduk dulu satu-satu. Siapa dulu yang mau? Novel dulu. Oke, Ahmad tapinya dulu. Ya, silakan Novel. Apa yang sudah di ya, bisa lebih keras lagi. Setelah melihat video di atas, buatlah dua pertanyaan yang sesuai dengan video tersebut. 1. Kegiatan mana yang dinamakan usaha? 2. Apa perbedaan dari ketiga kegiatan tersebut? Analisislah pertanyaan tersebut dan tulislah jawabanmu di bawah ini. 1. Kegiatan 1. Bukan usaha. Kegiatan 2. Usaha. Kegiatan 3. Bukan usaha. 2. Kegiatan 1. Benda yang diberi gaya terangkat tetapi tidak berpindah tempat. Kegiatan 2. Benda yang diberi gaya didorong dan berpindah tempat. Kegiatan 3. Benda yang diberi gaya tidak bergerak maupun berpindah tempat. Data connection. Alat dan bahan meja, kelas dan buku-buku. Langsung pada hasilnya. Kegiatan 1. Meja yang didorong berpindah tempat dan dari posisi awal ke posisi akhir, yang memiliki jarak 50 cm dengan gaya 15 Newton jika dikalikan hasilnya 1,5 Joule atau usaha. Kegiatan 2. Mengangkat buku-buku di tempat tidak menimbulkan perpindahan tempat. Hal itu dinamakan bukan usaha. Kegiatan 3. Membawa buku ke arah tertentu menimbulkan perpindahan tempat. Hal itu dinamakan usaha. Jarak posisi awal ke posisi akhir adalah 1,5 meter dengan gaya 20 Newton, hasilnya 30 Joule atau usaha. Hubungan usaha dan hubungan gaya. Nyalanya dilakukan ya. Gaya atau F. 100 Newton perpindahan sama dengan 5 meter. Usaha atau B 500 Joule. Analisisnya hasilnya gimana? Hubungannya gimana? Hubungan usaha dan gayanya gimana? Jadinya kalau kamu lihat dari grafiknya, oke, Ahmad Taki, silakan. Ya, analisisnya gimana? Iya. Berarti deskripsinya semakin apa? Semakin besar. Semakin besar. Yang semakin besar apanya? Usahanya. Usahanya. Berarti ya dari grafiknya. Jika gaya semakin besar maka usaha juga akan semakin besar. Kemudian yang sebelahnya Kurang lebih sama. kurang lebih sama. Oke. Sekarang berlanjut ke kelompok yang kedua. Silakan. Siapa? Silakan. Dengarkan dulu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya untuk menjelaskan hasil percobaan kami. Yang pertama, problem statement. Setelah melihat video di atas, kami berdiskusi dan menghasilkan dua pertanyaan, yaitu pertanyaan 1, pada gambar kedua aktivitas tersebut apakah bisa disebut usaha, dan pertanyaan 2, apakah perbedaan dari ketiga gambar tersebut. Jawabannya adalah bisa, karena orang tersebut mendorong meja dan meja tersebut bergerak.
dan berpindah tempat, jadi gambar kedua bisa disebut usaha. Dan jawaban dari pertanyaan kedua, gambar satu adalah orang yang mengangkat barbel dan yang terjadi bergerak. Oleh karena itu aktivitas tersebut bisa disebut usaha. Dan pada gambar kedua, aktivitas tersebut bisa disebut usaha dikarenakan benda tersebut berpindah tempat setelah diberi gaya oleh dorongan anak kecil tersebut. Dan pada gambar ketiga, karena tembok tersebut tidak bergerak saat didorong oleh anak tersebut sehingga tidak bisa disebut usaha. Dan yang selanjutnya data collection, yaitu percobaan mendorong meja dan mengangkat buku sambil bergerak. Yang pertama, percobaan mendorong meja. Ketika didorong oleh satu orang, hasilnya meja akan bergerak lebih dekat dan sedikit pergerakannya. Dan ketika didorong oleh semua anggota kelompok, hasilnya meja akan bergerak lebih jauh atau banyak pergerakan. Jadi semakin banyak gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan berpindah lebih jauh. Yang percobaan kedua, mengangkat buku sambil bergerak. Ketika kita membawa buku tetap kita tidak bergerak atau melangkah, maka hal tersebut bisa disebut usaha. Karena yang disebut usaha itu adalah gaya yang bekerja pada benda dan menimbulkan perpindahan. Selanjutnya data collection, hubungan usaha dengan gaya. Semakin besar gaya akan mengaruhi usaha. Jadi kesimpulannya adalah semakin besar gaya yang diberikan akan menghasilkan usaha yang lebih besar. Selanjutnya hubungan usaha dengan perpindahan, yaitu perpindahan mengaruhi usaha karena semakin besar perpindahan yang dihasilkan, maka usaha tersebut akan semakin besar. Seperti yang ditampilkan pada grafik ini. Dan selanjutnya hubungan waktu dengan daya. Berikut, waktu sangat mengaruhi daya, dan jika semakin besar waktu yang diperlukan untuk melakukan usaha, maka daya yang dikeluarkan akan semakin kecil. Dan semakin besar waktu yang diperlukan untuk melakukan usaha, maka daya yang diperlukan akan semakin besar. Dan bisa dilihat pada grafik berikut. Dan yang terakhir, generalization. Oke, nanti kesimpulannya nanti ya. Nanti penyidikan dulu. Oke, kita beri apa dulu untuk kelompok 1 dan 2. Silakan kelompok 3, kelompok Sasa silakan. Ya. Ini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan pembagian beserta strategi usaha dan gaya. Itu problem statement. Setelah melihat video di atas, buatlah 2 pertanyaan yang sesuai dengan video tersebut. Pertanyaan pertama, apakah gambar 1, 2, dan 3 termasuk usaha? Pertanyaan nomor 2, jelaskan alasannya. Analisislah pertanyaan tersebut dengan tulislah jawaban di bawah ini. Jawaban pertanyaan nomor 1, gambar nomor 1 bukan termasuk melakukan usaha. Gambar nomor 2 termasuk melakukan usaha, dan gambar nomor 3 tidak termasuk usaha. Jawaban pertanyaan nomor 2, gambar 1 karena tidak berpindah tempat atau usaha sama seperti rumusnya. Gambar nomor 2 karena saat kita mendorong meja dapat berpindah tempat. Jawaban pertanyaan nomor 3, bukan termasuk dikenali maupun melakukan usaha karena benda sama sekali tidak bergerak. Data collection. 1. Saat meja didorong oleh satu orang, meja akan bergerak dan berpindah tempat. Saat meja didorong oleh seluruh anggota kelompok, meja akan bergerak lebih cepat dan dapat berpindah tempat lebih jauh daripada didorong sendiri, berjarak 1 meter. 2. Saat anggota bergerak membawa buku berjarak 1 meter, membawa dan mengangkat buku di tangan dan bergerak dari titik awal ke titik akhir melakukan usaha. Data collection hubungan usaha dengan gaya. Semakin besar gayanya, semakin besar pula usahanya.
Data collection hubungan usaha dengan perpindahan. Semakin jauh perpindahannya, semakin besar pula usaha yang diperlukan. Dan hubungan waktu dengan daya. Semakin lama waktunya, semakin sedikit daya yang diperlukan. Terima kasih. Ya, beri plus untuk lomba 3. Lanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 ya, siapa? Silakan. Yang lainnya diperhatikan, silent, habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban yang kami dapat. Jawaban gambar pertama. Apa yang dibahas di video tersebut dan jelaskan pengertiannya? Apakah gambar kedua, apakah orang yang mengangkat barbel tersebut usaha? Jawaban 1. Yang dibahas di video tersebut adalah materi tentang usaha. Usaha adalah jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Peristiwa 2. Peristiwa tersebut termasuk dikenal usaha, bukan melakukan usaha. Data collection. Satu anggota mendorong meja, hasil yang diambil adalah bentuk dari usaha karena tidak berpindah tempat. 2. Satu anggota mengangkat buku dan tidak bergerak kemana-mana, hasil yang diamati adalah peristiwa tersebut dikenal usaha, bukan melakukan usaha karena tidak melakukan usaha. 3. Satu anggota mengangkat buku-buku lalu bergerak ke arah tertentu dengan jarak tertentu. Hasil yang diambil adalah bentuk dari usaha karena jarak yang ditempuh 1 meter. Sudah? Oke, aplaus untuk kelompok 4. Ya, perhatikan dulu. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja didik peserta. Iya. Problem statement. Setelah melihat video di atas, buatlah 2 pertanyaan yang sesuai dengan video tersebut. 1. Apakah saat mengangkat barbel merupakan salah satu bentuk usaha? 2. Temukan perbedaan gambar kedua dan ketiga. Analisislah pertanyaan tersebut dan tulislah jawabanmu di bawah ini. 1. Tidak, karena tidak berpindah tempat atau jarak. Nomor 2. Gambar 2. Meja yang didorong dapat berpindah tempat karena ada usaha ketika didorong. Gambar 3. Tembok tidak bergerak karena tidak termasuk bentuk usaha. Data collection. Meja yang didorong oleh 4 anggota, jarak berpindahnya lebih jauh daripada didorong 1 anggota. Meja yang didorong 1 orang sama dengan 174 cm. Meja yang didorong oleh 4 orang sama dengan 290 cm dengan waktu 5 detik. Selisih dari meja yang didorong 1 orang dan 4 orang adalah 116 cm. Nomor 3, buku saat diangkat 1 anggota tidak bergerak dan tidak disebut usaha karena tidak ada perpindahan pada buku. Yang nomor 4, buku yang dibawa oleh 1 anggota bergerak lurus ke arah depan berjarak 145 cm berdurasi selama 33 detik. Data collection hubungan usaha dengan gaya. Semakin besar gayanya, semakin besar pula usahanya. Data collection hubungan usaha dengan perpindahan. Semakin besar semakin jauh perpindahannya, semakin besar pula usahanya. Data collection hubungan waktu dengan daya. Semakin banyak waktu yang diperlukan, semakin sedikit dayanya. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu yang pertama, mengapa pada gambar yang 3 tidak mengalami perpindahan? 2. Mengapa pada gambar 2 mengalami perpindahan gerak? 8 usaha. Karena pada gambar 1 dan 3 tidak termasuk belok usaha. 2. Karena pada gambar 2 termasuk belok usaha sehingga mengalami perpindahan gerak. Data collection. Meja didorong bersama dengan dilihat oleh salah satu kelompok dalam usaha yang sama memiliki hasil yang berbeda, yaitu meja didorong satu anggota hanya berpindah satu sama lain. B. Meja didorong bersama-sama berpindah satu kelompok. 2. Berbandingnya antara dalam A. Gerakan pada nomor 4 tidak terjadi perpindahan karena tidak termasuk usaha. B. Gerakan nomor 5 mengalami perpindahan sebanyak setengah. Yang ketiga. Data collection yang kedua, hubungan usaha dengan gaya. Semakin banyak gaya yang diperlukan, semakin banyak pula usaha. Semakin banyak gaya yang digunakan, semakin banyak pula usaha yang digunakan. Data collection yang nomor 3, hubungan usaha dengan perpindahan. Semakin jauh perpindahannya, semakin banyak pula usaha yang digunakan. Data collection yang terakhir, hubungan waktu dengan gaya. Semakin banyak yang diperlukan, semakin sedikit pula yang digunakan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, dari beberapa yang sudah presentasi ya, mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi dari kelompok yang lain. Silakan rekan-rekan. Oke, silakan. Kelompok 3, diperhatikan ya. Silakan. Apakah saat kita mendorong meja, usaha yang kita berikan berpengaruh besar terhadap perpindahan meja? Oke, saat mendorong meja, apakah usaha berpengaruh besar? Silakan dijawab kelompok 3. Siapa yang mewakili? Ya. Iya. Sudah terlihat dari kita sendiri yang mendorong meja, nanti jika kelompok meja yang kita dorong perpindahan. Oh iya, mungkin ditanggapi? Sudah, terima kasih jawaban. Oh, oke, sudah puas ternyata dengan jawabannya kelompok 3. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oh, silakan. Saya ingin bertanya untuk kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Menurut kelompok Anda, bagaimana penjelasan pengaruh besar usaha dan waktu pada besarnya daya? Silakan kelompok C yang mewakili. Menurut kami, besarnya daya berbanding lurus terhadap usaha, namun berbanding terbalik dengan waktu. Semakin besar usaha, maka daya juga semakin besar. Tapi semakin banyak waktu yang dibutuhkan, maka dayanya semakin sedikit. W sama dengan W per T. Oke, terima kasih. Oke, sudah puas ya? Sudah jawabannya? Ya. Sekarang, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kelompok yang lain? Gak ada? Ya. Nah, perhatikan dengan KPD-nya masing-masing ya, yang sudah Bu Sustri perhatikan dari tadi. Kemudian masing-masing kelompok bagaimana analisisnya. Kita mulai yang dari depan. Tentang problem statement yang sudah kalian perhatikan di akses YouTube-nya tadi, ada beberapa kegiatan yang menunjukkan usaha atau tidak. Saya lihat beberapa kelompok sudah betul mengidentifikasi apakah itu usaha atau tidak. Dilihat dari mana ya? Adanya apa kalau usaha? Adanya perpindahan itu tadi. Kemudian untuk yang next selanjutnya, bagaimana kalian mendorong meja, kemudian membawa setumpuk buku. Bedanya adalah juga sama, yang membuktikan bahwa usaha itu pasti ada perpindahan. Lanjut dengan analisis yang sudah kalian selidiki, ada grafik yang menunjukkan yang pertama hubungan usaha dengan gaya.
Jadi hampir semuanya tadi betul ya kelompoknya. Untuk analisisnya semakin besar usaha maka dayanya semakin ya. Sedangkan semakin besar perpindahan yang terjadi maka usahanya juga semakin. Tetapi berbanding terbalik di sini hubungan waktu dengan daya. Kalau misalkan semakin besar waktu yang dibutuhkan maka dayanya semakin. Ya, tadi Bu Sustri mendengar sedikit dari Nadif ya, dengan melihat perbandingannya tadi ada yang keliru. Jadi semakin besar waktunya dayanya semakin besar. Tadi saya ralat gitu ya. Tadi dia yang betul seperti itu. Nah, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, maka dapat kita tarik kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ada? Oke, Nadif, silakan dibaca kesimpulannya dari kelompoknya. Iya, hasil kesimpulannya tadi. Kesimpulan dari hasil ini adalah nomor 1, bagaimana suatu kegiatan dikatakan melakukan usaha. Kegiatan dapat disebut usaha apabila sebuah gaya menyebabkan benda tersebut bergerak searah dengan arah gaya tersebut. Yang kedua, bagaimana cara menghitung besarnya usaha. Dengan rumus usaha adalah usaha sama dengan gaya kali jarak perpindahan. Yang ketiga, apakah yang dimaksud daya? Daya merupakan jumlah usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Dan yang keempat, bagaimana cara menghitung daya? Dengan rumus daya sama dengan usaha per waktu. Dan yang kelima, bagaimana hubungan gaya dan perpindahan terhadap usaha? Usaha adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan, sehingga semakin besar gaya atau perpindahan maka usaha akan semakin besar. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Nah, dari kesimpulan yang sudah ditarik oleh teman kalian tadi, oleh Nadif ya, di sini dapat saya jelaskan tentang materi kita kali ini dari seluruh kegiatan yang kalian laksanakan ya. Kita membahas tentang usaha yang di dalamnya itu berpengaruh gaya dan perpindahan, kemudian juga berpengaruh terhadap daya. Nah, usaha dalam fisika itu adalah gaya yang disertai dengan perpindahan. Jadi kalau misalkan tidak ada perpindahan tempat, maka tidak dapat dikatakan sebagai usaha. Jadi misalkan kamu angkat buku tadi ya, angkat buku saja seperti ini, tapi dia bukunya tidak berpindah tempat. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari kamu sudah berusaha kan mengangkat buku, tapi dalam fisika itu belum dinamakan usaha. Artinya usahanya besarnya adalah ya. Ini tadi yang saya beritahukan, perpindahannya itu ada posisi awal dan ada posisi akhir, yaitu ada yang dinamakan usaha. Jadi konsepnya yang terbentuk di sini yang harus kalian ingat bahwa usaha itu selalu ada yang namanya perpindahan. Ya, karena ada gaya dan perpindahan. Sedangkan rumus usaha yang bisa kalian jadikan acuan untuk mengerjakan soal nanti, bahwa karena gaya dan perpindahan itu berbanding lurus dengan usaha, artinya semakin besar gaya dan perpindahannya maka usahanya semakin besar. Maka rumusnya adalah W sama dengan F kali delta S. Itu delta ya. Kenapa disebut delta? Delta akhir dikurangi posisi awal. Yaitu bacanya delta dalam matematisnya. Hubungan dengan daya seperti apa? Karena daya itu adalah besaran energi atau usaha dalam setiap detik, maka daya itu digunakan untuk memindahkan benda dalam satuan waktu. Tetapi karena berbanding terbalik, ya semakin besar dayanya, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Jadi ada
perbandingan terbalik antara daya terhadap waktu. Sehingga rumus daya yang diperoleh di sini adalah P itu satuannya ya, besarannya, kemudian B per T, usaha dibagi waktu. Nah, itu untuk materi penguatan dari Bu Sustri. Mungkin ada yang masih belum paham? Clear? Aman? Aman, alhamdulillah. Oke, karena sudah selesai apa yang kita lakukan hari ini ya. Terima kasih atas kegiatan yang sudah berjalan dengan baik. LKPD juga sudah diungkapkan dan diutarakan dengan presentasi yang bagus. Silakan dikumpulkan LKPD-nya, kemudian kembali ke posisinya masing-masing. Tempat duduknya diposisikan seperti awal tadi. LKPD dikumpulkan. Terima kasih. Jangan lupa nama kelompoknya. Oke, sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang dari hasil penyelidikan yang sudah kita laksanakan, kita adakan evaluasi. Silakan dibuka WA grupnya. Di situ ada link post test Google Form. Diakses, silakan, kemudian langsung dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit cukup ya. Di situ ada 10 soal. Gampang, soalnya tidak susah kok. Ya, kalau kalian tadi memperhatikan, kemudian mengerjakan kegiatan dengan baik, kalian akan mengerti nanti materinya. Silakan diakses linknya yang ada di WA group.
ini selesai dengan baik. Terima kasih atas segala kerjasamanya yang telah kalian kerjakan hari ini. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Nah, apa kalian senang untuk kegiatan hari ini? Senang. Ya, senang. Tapi pasti ada beberapa titik-titik yang membuat kalian agak mungkin ada kekurangan dari kegiatan kali ini. Mungkin ada yang mau memberikan unek-uneknya, Bu, mungkin hari ini kita kurang gini, mungkin ada? Oh, silahkan. Cahayu gimana? Bisa berdiri, biar kelihatan cantiknya. Apa yang mau diutarakan? Menurut saya soalnya terlalu susah dan waktu prioritasnya terlalu sedikit. Waktunya kurang. Soalnya? Ya soalnya juga susah. Menurut saya. Gitu. Kalau Bu Sustri mungkin ada yang mau diutarakan? Bu Sustri menurut saya menjelaskannya sedikit terlalu cepat. Oh, gitu. Jadi mungkin kalau menjelaskan lebih pelan sedikit. Oke, terima kasih atas masukannya. Silakan duduk lagi. Ya, mungkin untuk next time Bu Sustri akan jelaskannya lebih slow lagi ya. Ya, terima kasih atas masukannya. Kalau soal sudah sesuai dengan materinya. Jadi tidak susah kan? Tidak ya? Nah, sedikit ya. Jadi kan nggak banyak. Oke. Ya, terima kasih. Jangan lupa ya untuk pertemuan selanjutnya di buku paket bisa dilihat materi apa setelah ini dipelajari di rumah. Untuk next kita lebih semangat lagi untuk materinya, lebih paham lagi. Jadi kalau mengerjakan soalnya juga tidak terlalu susah. Oke? Kelas? Yes. Terima kasih atas hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.